semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia ingin ajak kamu kencan. Aku udah buat ini pick a card, tapi aku membuat ini secara general. Jadi, yang namanya General Reading itu diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa rasakan, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Nah, General Reading kamu tidak perlu memilih, karena aku sendiri yang menarik energi kamu. Jadi siapapun yang menonton video ini, berarti siapapun yang ngeklik video ini berarti ada pesan untuk diri kamu gitu. Oke? Jadi untuk yang baru di channel aku, hai, aku tuh selalu membuat video dengan niatan untuk memberikan kamu healing energi dan memberikan kamu positive energi. So kamu tinggal sit back, relax, nonton aja, dan kamu pikirin tentang diri kamu sendiri. Karena ini temanya kan tentang percintaan. So fokusin sama percintaan diri kamu. Oke? Dan perlu diingat kalau ini adalah timeless reading. Jadi kalau misalnya aku post ini di 2020, di 2021, kamu nontonnya di 2022, ini teraplikasikannya saat kamu nonton gitu. Oke? Aku akan seperti biasa, aku bacakan energi kamu dulu, baru energi orang itu dan siapanya. Terus kita intip kencannya kayak gimana. Oke? Jadi kalau kamu mau dibuatkan secara private, diperuntukkan untuk kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, harap sabar. Pasti akan dibalas satu-satu. Kalau centang satu juga tetap aja harap sabar, karena centang satu itu bukan berarti nggak aktif, cuman lagi di close aplikasinya. Oke. Sebelum dimulai, seperti biasa aku mau netralin energi dulu dari energi negatif. Oke. Spirit guide, angel, divine power, like cutting process. I'm clearing any negative energy from this space. I'm sending love and light to the people who watch this video, and remove all the bad energy comes from inside them, come from outside. Remove energy negative. Tarik nafas, tahan, buang. Let's remove all the negative energy. Sending love and light to the people who watch this video. Thank you. So, aku bakal lihat energi kamu dulu ya. Spirit guide, angel, divine power, like cutting process. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video, current energy right now. Tell me about your current energy right now. Kenapa? Ada Ten of Swords. Ada the Five of Pentacles, lagi kelelahan. Bisa kelelahan secara kerjaan. Ini ada yang kelelahan secara finansial, lagi mencoba buat membenahi finansial. Cuman kalau aku lihat di sini lumayan lelah, secara mentally lelah sekali. So semoga kalian sehat-sehat selalu ya, karena fisik sehat pasti akan ngebantu banget mental kamu sehat. So kalau misalnya saran aku untuk saat ini, perbanyak nutrisi untuk diri kamu sendiri, perbanyak minum air putih. Terus kalau aku lihat di sini memang ada sebuah momen dimana kayak kamu butuh banget healing. Cuman ini dari the Ten of Swords, ada the Five of Pentacles, sebenarnya ada situasi yang ending harusnya. Jadi di dalam hidup kamu tuh ada situasi yang harusnya berakhir. Cuman kadang-kadang kita terlalu holding on to something, kita terlalu memegang sesuatu hal yang harusnya kita lepasin, tapi kita gak mau lepasin. Nah itu akan sulit sekali untuk mental kamu, akan sulit sekali untuk your soul. Jadi jiwa kamu juga akan kayak merana lah gitu. Ibaratkan you need to be free, kamu harusnya terbang, tapi kamu merantai diri kamu sendiri gitu. Dan di sini dari Ten of Wands ada situasi yang ending, but it's okay. Karena kalau udah dari Ten of Swords, di Ten of Swords itu udah pasti di dasar, udah nggak ada kemana-mana lagi, udah ada rock bottom, udah pasti naik nanti. So di sini naiknya juga harus ada adaptasi. Dari the Five of Pentacles ini, aku melihat kebanyakan dari kalian butuh kehangatan, butuh attention. Kalau aku ngeliatnya lagi gak suka kesendirian.
feeling lonely di sini. Cuman yang perlu kamu ingat, kamu punya orang tua, kamu punya teman-teman yang bisa memberikan kamu mengisi kesendirian kamu sebenarnya. Asal kamu yang terbuka. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Suara aku jelas gak sih? So kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Sifat dari zodiak. Kita lihat dari sini ya. Spirit Guide, Angel, Divine Power, What Like God, Angels. I'm gonna say my best I can speak the truth, give information and protection to future people who watch this video. Tell me about their current situation or current energy. Aku ngelihat kebanyakan dari kalian dalam keadaan tidak melihat segala situasi dari clear point of view ya, karena kamu ngerasa kamu diabaikan atau kamu ngerasa kesendirian, sementara orang yang kamu dealing with atau ada seseorang dalam hidup kamu juga merasakan seperti itu. Contoh, kita terlalu terfokus sama kesedihan, ternyata orang tua kita juga sedih gitu loh. Kita terlalu fokus sama percintaan kita, ternyata orang adik kita atau kakak kita butuh perhatian. Di sini ada 12 Cups. Sebenarnya there's a chance atau kesempatan kamu ketemu partnership, ketemu cinta. Cuman dari 12 Cups di sini aku melihat secara energi memang sedang membutuhkan banyak cinta ya. Kamu di sini membutuhkan support dari pasangan. Dari 12 Cups juga aku melihat kamu sosok orang yang taking and giving-nya bagus ya. Cuman di sini aku melihatnya orang-orang yang cukup setia. Kita bakalan lihat tentang orang tersebut ya, yang yang ingin mengajak kamu kencan. Spirit Guide, Angel, Divine Power, What Like God, Angels. Unless my ghost can speak the truth, tell me more about this person who want to ask the people who watch this video go out on a date. Siapa yang akan ajak kamu kencan? Siapa yang ingin kamu? Lumayan sneaky orangnya. The Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Terus dia juga orang yang cukup bisa dibilang energetik. Dia tuh pintar ngambil informasi. Cuman secara energi aku melihatnya saat ini memang lagi banyak energi culas tuh dalam arti mencari informasi tentang dirimu, mencoba untuk menutupi perasaannya. Terus dari sini, dari Seven of Swords, bisa dibilang cara dia untuk mendekati kamu agak curang gitu. Kita lihat dari Page of Wands di sini. Orangnya suka barang-barang yang branded, barang-barang yang fancy. Dia suka beli barang-barang untuk dirinya dia sendiri yang kayak sebenarnya nggak butuh tapi dia beli. Jadi suka spending money. Page of Wands tuh orang yang suka exploring. Jadi tipenya yang gampang bosan, gampang boring, gampang untuk untuk lari dari sebuah masalah. Jadi kayak dia creating drama nih. Sometimes dia suka hal-hal yang berbau dramatik. Jadi biar hidupnya lebih excited lagi. So let's see about this person current energy right now. Dia lagi mencari sesuatu nih. Ada yang lagi belajar tentang hal baru. Ada yang lagi bangun bisnis. Ada yang lagi mencoba buat mendekatimu dengan cara yang tadi aku bilang curang. Caranya tuh bukan langsung kayak to the point atau di depan kamu kayak okay, I need to know about kamu nih, aku mau kenal tentang kamu, tapi dia lebih seperti cari tahu diam-diam tentang dirimu. So let's see ya tentang who is this person. Ada The Tower, kamu akan kaget tahu siapa orangnya. Terus dia ada energi Capricorn, Aries, Scorpio. Dia ngelakuin bisnis atau pekerjaan yang lumayan shady. Shady tuh kayak tidak terlalu ini bisa dua grup. Jadi kayak ada yang ngelakuin sesuatu ilegal. Sorry to say ya, tapi kalau The Tower itu pasti kayak gitu. Karena dari sini ada sneakiness, yang aku bilang culas orangnya. Culas, manipulatif, terus ada The Tower. Jadi tentang pekerjaan yang dia lakukan agak shady, contoh ya, dia punya bisnis tapi gak bayar pajak. Contoh kayak gitu. Ada yang ilegal, contohnya kayak export import yang nggak ada surat-surat kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu kayak langsung ya
kayak mafia bisnis juga nggak sampai ke situ, maybe sampai ke situ tapi nggak banyak, cuman yang kayak hal-hal kecil kayak gitulah. Terus di sini ada juga grup satu lagi yang kebanyakan yang dia lakukan pekerjaannya di malam hari. Ada yang melakukan developing, kayak membangun perumahan, membangun lah, developer. Ada builder, ya membangun juga. Terus ada dia punya pekerjaan yang lumayan high pressure, tekanannya lumayan besar. Dia kadang-kadang gini, dulu dia ignorance banget loh. Berarti kan kayak sombongnya banget gitu dulu. Cuman ada some point di sini ada the tower moment. Biasa kalau kamu baru di channel aku, dulu tuh aku selalu ngomong ada spiritual awakening, duar, tiba-tiba ambiar, tiba-tiba kaget. Dia lagi momen seperti ini. Jadi yang dulunya dia tipenya kayak egonya besar, lumayan sombong, terus tiba-tiba berubah karena ada epiphany, ada ilham, tiba-tiba tahu tentang sesuatu hal, spiritual awakening. Jadi dia ada destruction tentang egonya dia. Sekarang lagi mencari sebuah kedewasaan. Ini tuh aku suka antara gemes sama senang kalau ngeliat orang kayak gini. Kamu pernah ngeliat gak sih kayak ada orang tuh yang tipe-tipenya tuh kayak ya oke, dia tuh mungkin punya uang, punya segala macam, tapi sombong nih contohnya. Tiba-tiba berada di dalam situasi di mana dia harus mencari ketenangan spiritual gitu, yang dulunya dia nggak pernah mikirin tentang hal itu. Dulunya dia nggak pernah mikirin tentang aku harus kuat secara agama, contohnya aku harus kuat secara keyakinan, tiba-tiba harus seperti itu gitu. Contohnya ada 1-2 orang yang mungkin dulu aku nggak percaya akan adanya hantu, contohnya kayak gitu. Tiba-tiba dia ngeliat hantu kaget. Pastinya kayak gitu. Jadi nggak hanya sesuatu hal yang berat-berat aja, karena ini kan vice versa. Kadang-kadang hal sesimpel as that ya, sesimpel kayak nggak percaya aku sama hantu, nggak percaya sama ramalan, terus tiba-tiba diramal lah, terjadilah gitu. Dia ada fase seperti itu. Nih iya, ada jelas banget ya waktu itu, kayak ini dia nggak percaya nih, aku nggak percaya kan zodiak nih, apaan zodiak kayak gini. Ternyata nggak taunya dia sekarang malah benar-benar cari kebenaran lewat situ. Kita lihat tentang siapa ya orangnya. Dia ingin ajak kamu kencan. Siapa orangnya yang akan mengajak dirimu kencan? Who is this person who wants to ask the people who watch this video ask for a date? Ada the Nine of Wands, ada the Lovers. Oke, dia orangnya cukup atraktif ya. Kalau dari the Lovers di sini, sebenarnya secara kriteria kamu. Nah, ada tawar lagi, ada spiritual awakening. Dia mempunyai masa lalu yang memojokkan, istilahnya dia nggak mau diungkit soal masa lalunya dia, cukup menyakitkan masa lalunya dia. Ya dia punya defensiveness. Kalau kamu nanyain tentang masa lalunya dia bakalan kayak galak gitu loh, kayak mencoba buat yang tadinya dia terbuka-buka aja, tiba-tiba dia jadi tertutup banget gitu. So be careful kalau ngebahas tentang masa lalu ya sama orang ini. Bukan berarti masa lalunya gimana-gimana, cuman kan ada orang ngomongin soal privacy ya. Itu privasinya dia. Kita tidak boleh mengganggu soal privacy. Itu haknya dia, dan kalau misalnya Tuhan sudah menempatkan masa lalunya di masa lalu, ya kita juga harus respect itu nggak sih gitu. Terus di sini jangan coba kulik tentang apa yang dilakukan masa lalu gitu. Rahasia-rahasia apa di masa lalunya dia. Aku melihatnya dia pintar dalam hal-hal yang berbau IT, berbau teknologi. Dia bisa kepoin kamu lewat sosial media, dia bisa kepoin kamu lewat Instagram, lewat banyak hal ya, informatika gitu. Jadi pintar menarik informasi dari sesuatu hal yang kamu hiding. Terus di sini dari The Lovers ada energi Gemini. Cek summarizingnya kalau kamu yang soal zodiak, ada Aries, Leo, Sagittarius juga. Aku melihatnya dari The Lovers secara chemistry, dapat banget chemistry-nya. Kalau kamu lihat di sini kan berpegangan tangan satu sama lain. Kalau misalnya
The Lovers yang di tarot deck biasa kan salah satu dari kalian yang kayak ke distract. Kalau ini enggak, kalian memiliki energi yang sama, mempunyai keinginan yang sama. Dari The Lovers di sini, your spirit guide berdua juga membantu nih, kayak support. Cuman kalau aku lihat di sini bisa saling backing up satu sama lain. Jadi kekurangannya dia bisa ditutupi sama kelebihan kamu, sebaliknya seperti itu. Terus kalau aku lihat di sini memang ada sebuah perbedaan antara kamu sama dia, bisa perbedaan secara finansial, perbedaan secara adat istiadat, perbedaan secara pola pikir, perbedaan soal keyakinan. Jadi banyak nih perbedaan. Cuman aku tidak bisa menentukan, oh kamu bedanya sama dia pasti ini ya. Karena yang aku lihat kan banyak nih. Yang jelas aku lihat ada perbedaan dari sini. Cuman yang jelas soal pengetahuan pasti beda. Tapi aku melihatnya ini selaras banget ya kamu sama dia. Terus dari The Nine of Wands, kalau kamu lihat di sini dia di sini kan wounded, kayak pakai perban ya. Jadi di masa lalunya ada yang menyakitkan, bisa ke arah percintaan yang menyakitkan, sesuatu yang dia bangun kandas. Tapi aku melihatnya di sini dia udah di limit nih, dimana kalau dia push lagi soal percintaan, dia bakalan give up gitu. So be careful sama area-area yang sensitif sama dia gitu. Dari The Nine of Wands aku melihatnya cukup membangun pagar yang kuat, membangun prinsipal yang kuat kalau ngomongin soal point of view percintaan. Cuman dari sini, dari The Tower yang aku bilang ada destruction, ada sesuatu yang ambiar, ada sesuatu yang hancur di pola pikirnya dia. Tuh dulu pola pikirnya dia kayak A, sekarang jadi Z gitu loh. Cuman kalau aku lihat di sini kadang-kadang dia suka mensabotase kehidupannya dia sendiri. Jadi gini, kan orang ada yang aku lihat di sini kan ada trauma ya. Kalau menjalani sesuatu hal dengan ketidakyakinan, contohnya, terus ada sesuatu yang men-trigger. Kadang-kadang dirinya dia tuh suka memanipulasi keadaan supaya apa yang dijalanin itu ya udah ambiar lagi gitu loh, ngerti nggak? Jadi kadang-kadang dia malah jadi orang yang mensabotase kehidupan kebahagiaannya dia sendiri gitu. Dan itu sebenarnya jalurnya dia. Kenapa? Karena ini untuk merubah pola pikir gitu. Terus kalau aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang cukup ada perbedaan jarak ya. Cuman jaraknya tuh nggak sampai yang ya ada yang jauh banget sih nih, cuman tapi ada yang kayak cuma 1-2 jam perjalanan darat gitu. Ada beberapa yang kayak gitu, ada yang ketemu via online. Cuman dari Two of Wands saya sih kebanyakan komunikasi berlangsung via internet, dan ini wajar kalau zaman sekarang karena kan kita pasti chat-chatan by phone ya. Dari Seven of Wands aku melihat dia juga punya prinsipal yang sangat kuat. Dia tuh tidak suka dipojokkan. Jadi kalau misalnya kamu deket sama dia, jangan demand apa-apa. Ekspektasi kamu harus kamu turunin. Oke? Kita bakal lihat. Tell me more. Tell me more about this person that wanting to ask you for a date. This person. Dia yang ingin ajak kamu kencan. Ada Five of Swords. Ada The Queen of Cup. Cukup sensitif orangnya ya. Cuman ini bisa jadi cerminan untuk diri kamu. The Tower keluar 3 kali loh. Bukan aku mengetahui kehidupan kalian ya. Cuman aku ya kaget juga aku gitu karena Tower kedua 3 kali. Ini tuh dia banyak spiritual awakening. Jadi orangnya tuh lagi di fase dimana banyak synchronicity. Jadi kayak mungkin dia ngelihat angka kembar, dia ngelihat pesan-pesan semesta. Itu membuat dia terkaget-kaget. Yang tadi aku bilang, tadinya dia non-believer. Contohnya dia tidak percaya apaan tuh ramalan, atau apaan itu spiritual, apaan itu supernatural gitu. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, atau dia mengetahui tentang sesuatu hal yang loh kok gini gitu, kaget.
kamu juga harus bisa. Jadi kalau misal kamu handle sama orang ini, kamu juga harus jadi orang yang kuat ya. Jadi dia terpengaruh sama awakeningnya dia. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita dealing sama seseorang yang lagi menjalani spiritual awakening, kitanya bakalan jadi ikutan baper gitu. Dia lagi empatinya kekuras banget. Jadi istilahnya gini, dia tuh dulu tidak terlalu berempati, tapi sekarang dia lagi ngerasain semuanya. Dia ngerasain apa yang orang tua dia rasakan, dia ngerasain apa yang temennya dia rasakan, dia ngerasain apa yang kamu rasakan. Jadi feelingnya dia tuh lagi di aduk-aduk gitu. Di sini ada energi the devil, energi Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Yang aku lihat dari the Five of Swords di sini lumayan apa ya? Bisa dibilang masih keras kepala nih gitu. Soal hal-hal kayak gini masih keras kepala dan gak bisa dipush memang. Cuman tadi dia ngelawan takdir. Contoh dia ngelawan keadaan dimana dia harus melakukan perjalanan spiritual. Dia ngelawan akan ada tower moment lagi. Tower moment. Terus di sini ada the Queen of Cups. Sisinya sebenarnya jadi lebih sensitif orangnya. Terus aku ngeliat dia udah ada ketulusan, ada muncul ketulusan, tapi dari the devil masih ada energi possessiveness. Dia gak kesal ngeliat kamu, kok kamu gini ya, aku gergetan gitu. Nah, ada rasa gergetan kalau aku lihat kayak dia tidak bisa memiliki dirimu atau dia tidak bisa menggenggam kamu, itu gergetan sama dia. Kita lihat dari tarot deck yang lain. Tell me more about who is this person. Ada the King of Swords. Dia orangnya sebenarnya straight to the point ya. Yang aku lihat di sini ada Death, ada transformasi yang cukup luar biasa di hidupnya dia. Terus di sini juga ada the Hangman, energi pasif, energi pasrah aja gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau kamu nanya siapa nih ya dalam hidup kamu, aku melihatnya dia sosok yang kamu akan terkejut kalau tahu siapa orang ya, yang tadi aku bilang. Di sini ada sebuah metamorfosa. Kamu mungkin tidak menilai seorang ini akan jadi kriteria kamu ya. Cuman ini di dunia pertemanan dia kayak apa ya namanya, nanti akan berubah gitu. Dan saat dia berubah, dirimu seperti akan sedikit mengagumi. Intuisinya juga lagi diasah saat ini. Dia lagi kebingungan, pokoknya lagi bingung banget. Pertama dia bingung kenapa dia bisa memiliki perasaan seperti ini sama dirimu. Dari Two of Cups muncul ada perasaan cinta antara kamu sama dia gitu. Kita bakal lihat pesannya dari Oracle card. Aku excited sendiri. Message about the situation. Ada make the effort, great love is worth taking the step regarded to take. Jadi kamu juga harus punya effort, harus punya usaha juga. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Aku gak suka loh sama kamu, tapi sebenarnya suka. Aku gak punya perasaan apa-apa sama kamu, sebenarnya punya perasaan. Jadi ada yang memakai topeng dalam hubungan ini. New love, a new person has their romantic feeling. Ini kamu belum punya hubungan apa-apa sama orang ini, belum pernah ada jadian atau segala macam. Benar-benar new, ada engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Yang aku lihat di sini, dia tuh nggak pernah mikirin soal komitmen sama sekali, tapi sama kamu dia mikirin soal komitmen. Kita bakal lihat, ngintip, ngedate gimana. Kita intip dulu ya, ngedate gimana, baru aku lihat outcome of the situation. Keadaan ngedate gimana? Date situation, Four of Cups. Tuh, Pentacle ini ada sebuah perjalanan ya. Jadi kamu kayak diajak jalan sama dia. Kayak tempat baru aku lihat dari the world di sini ada the star. Ada di malam hari gitu. Soalnya di malam hari, cuman awalnya dia ngasih kamu kayak ngasih sinyal-sinyal. Kamu nggak terlalu merasakan sinyalnya itu gitu. Terus dari the Four of Cups lumayan boring memang. Awal-awal boring karena yang tadi aku bilang kamu tidak terlalu memikirkan orang ini akan jadi sosok pasangan. Jadi saat dia datang dia kamu agak boring aja.
kamu tidak ngeh kalau dia ngajak kamu ngedate. Terus di sini ada Two of Pentacles, terus kamu menimbang, kayaknya seru deh gitu. Tapi ini perjalanan, jadi cukup jauh dari tempat tinggal kamu. Cukup jauh tuh bukan dalam arti berhari-hari perjalanan, enggak ya. Contohnya 1 jam perjalanan gitu loh. Tempat yang baru. Terus di sini ada Two of Pentacles, lumayan lama nih ya. Sabar aja, dia ngajaknya lumayan lama. Dari The World, ini dunia baru, seperti ada dunia baru. Cuman ini tempatnya cukup nyaman. Kayak oke, ini untuk beberapa dari kalian bahkan ada yang kayak gini, ini tempatnya bagus deh, terus ngirim ke Instagram kamu atau ngirim ke WA kamu, ini tempatnya bagus deh, kesini yuk gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman aku melihatnya dari The Star pas ngedate juga ada energi healing gitu, ada energi dimana kalian berdua tuh kayak sharing healing energi satu sama lain. Tell me about their date night, what happened. Ada The King of Pentacles. Siapapun yang maskulin itu dia yang bakalan dia yang bakalan paymentnya di dia. Karena dari The King of Pentacles di sini aku melihatnya ada feast, ada kamu bakalan makan dessert, ada yang minum wine, cuman ini kayak full on course ya. Jadi ada appetizer kayak gitu-gitu, makanannya juga full. Terus di sini aku melihatnya ada kenyamanan dari dianya, ini tempat nyamannya dia ya yang aku lihat. Cuman kamu mau apa aja ada di tempat ini gitu. Terus aku ngelihatnya kalau kamu feminine, sebenarnya aku ngelihatnya kalau kamu feminine, kamunya agak pasif ya di sini. Oke, taruh. Kalau kamu dealing sama feminine, si feminine akan pasif, lebih banyak pasif. Jadi walaupun dia ngajak kamu ngedate, tapi semuanya tetap sesuai sama apa maumu gitu loh. Mau apa kamu terserah gitu jawabnya. Kalau kamunya feminine, kamu dealing sama maskulin, dia yang bakalan kayak kesini kayak seru deh gitu. Tapi kamu juga ngasih input. Oke, terus di sini. Iya, kebanyakan dessert. Aku ngeliat banyak dessert di sini, manis-manis, makanan manis-manis. Terus dari di sini aku ngeliat The High Priestess. Ada akan sebuah conversation. Ada sebuah obrolan saat kamu ngedate sama dia soal divination, soal ramalan-ramalan, soal hal-hal yang berbau supernatural atau spiritual. Gitu. Kita bakal lihat outcome of the situation ya. Kita lihat outcome of the situation. Ada happiness. Ada Two of Wands. Oke. Ada vision. Ini kalau kalian yang intuitif ya, kalian bakalan bisa memproyeksikan ini bakalan kayak gimana. Si ngedate-nya kayak gimana, sama dianya seperti apa. Pertama, udah pasti akan banyak happiness, bahkan kebahagiaan. Karena dalam waktu dekat tuh banyak energi synchronicity. Jadi kamu akan ngerasa sinkron sama dia akan ngerasa sinkron sama kamu, dan dia bakal notice itu. Dianya bakal ngeh tentang hal-hal kok dia ya, kok iya ya tentang dia ya, kayak gitu loh. Ini dia bakalan nemuin kebahagiaan sama kamu juga akan nemuin kebahagiaan sama dia. Terus dari Two of Wands di sini akan ada kestabilan, dan ini kayak vision masing-masing kayak disatukan gitu loh. Jadi dia punya vision tentang sesuatu hal, kamu punya vision tentang sesuatu hal, tuh kayak disatuin. Vision tuh dalam arti kayak mungkin epiphany, yang tadi tiba-tiba Thor moment gitu, nanti bisa diselaraskan sama kamu. Coba ya kita lihat. The Hermit, contemplation. After you ngedate sama dia, bakalan banyak energi kontemplasi. Kalian berdua bisa kayak merenungkan kedekatan masing-masing gitu. Oke, aku bakal lihat pesan dari Oracle card. Message for this situation. Ada girl talk, time
with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Kamu bakalan banyak having fun, dan kamu bakalan dengerin banyak saran dari teman-teman kamu. Dia juga kayak gitu. Heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Jadi dia akan membuka sebuah gembok yang terkunci di hati kamu. Kamu juga akan seperti itu. Jadi istilah di dalam hati itu ada pintu, paling dalam pintunya nggak pernah dibuka nih, karena nggak ada yang nemuin kuncinya. Tiba-tiba tanpa kamu sadari dia bisa membuka itu. Kamu pun seperti itu, kamu membuka kunci di hatinya dia. Kayak benar-benar open. Ini salah satu dari kalian tuh benar-benar welcoming banget ya, terbuka banget untuk hal tersebut. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang ini, gimana outcome-nya seperti apa, kedepannya kayak gimana kalau kamu disatukan sama dia, kamu bisa book personal reading. Dan kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang siapanya secara personal, linknya ada di bawah, nomor aku ada di bawah, tinggal di chat aja. Harap sabar, aku balas satu-satu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau kalian mau komen tentang next video juga seperti apa, temanya kayak gimana, silakan. Aku pasti baca. Aku nyatetin kok satu-satu. Oke? See you in the next reading. Bye. Thank you.